Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 120. Jadi kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. Ayat 120 itu pada awal ayatnya sudah pernah kita baca dan kita terjemahkan. Ya, dan kemudian sudah kita tafsirkan. Tetapi kita baca sekilas saja dulu untuk bisa nyambung. Karena sekarang kita nyambungnya qul inna hudallahi wal huda. Jadi sebelum kita nyambung ini, kita lihat ke belakang sedikit di awal ayat 120. Jadi ketika Allah mengatakan itu Yahudi dan Nasrani itu, mereka tidak akan pernah ridha. Jadi ridha dalam konsep tasawuf itu, maksud ridha tidak tenang, tidak bisa tidur, tidak bisa beraktivitas. Sampai kalian itu ya Muhammad dan umat-umatmu itu mengikuti pola pikir mereka. Jadi millah itu artinya pola pikir. Tetapi di dalam pemikiran Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Ahmad bin Hambal, millah itu artinya apa? Millah anna millata huwa al-kufr, kekufuran. Jadi mereka tidak tenang, tidak nyaman sebelum kita itu mengikuti kekufuran mereka. Bagaimana kekufuran mereka? Jadi makna kufur itu di dalam makna bahasa. Nanti kita bisa melihat di dalam tafsir Ibnu Ashur dan dalam tafsir Zamakhsyari. Itu yang dikatakan kufur itu apa? Secara bahasa. Kalau ini terminologi ya, secara bahasa. Kufur itu mencongkel sesuatu, kemudian meletakkan di situ, kemudian menutup kembali. Itu namanya kufur. Artinya yang sudah dia tutup tadi, biji yang sudah dia tutup tadi tidak diambil lagi. Artinya apa? Dia tutup dari khalayak ramai sehingga orang lain tidak tahu kalau ada sesuatu di situ. Maka dipanggil dengan kufur. Karena mereka menutupi dirinya dari kebenaran Taurat dan Injil. Di dalam Taurat ada hudud, di dalam Taurat ada hukum potong tangan, tetapi sudah ditutup-tutupi. Itu namanya kufur. Jadi makanya kalau dalam pemahaman Imam Asy-Syafi'i, mereka tidak akan pernah tenang, mereka tidak akan pernah nyaman hidupnya sebelum kekufuran mereka itu diwariskan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita lanjut. Ya, ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu uniknya Al-Qur'an. Al-Qur'an kalau ada problem langsung diberikan jalan keluar. Ada problem ada jalan keluar. Ada nanti manusia itu merasa bingung dan bimbang. Bingung dan bimbang bagaimana? Apakah betul orang yang salat itu, orang yang puasa, orang yang patuh itu diberikan ridha oleh Allah? Ini kami sudah salat, sudah puasa tapi miskin selalu. Sehingga datang lagi orang kafir mengatakan, untuk apa kalian salat? Kalau kalian salat, kalian tetap seperti ini. Apakah Tuhan kalian tidak mau kasih makan kalian? Makanya nanti setelah itu manusia, orang mukmin ketika bimbang nanti turun lagi ayat Al-Quran dalam surah Yasin, turun lagi untuk menenangkan jiwa. Ya, jadi Nabi Muhammad begitu juga. Ketika susah dikatakan oleh As bin Wa'il kamu itu pembawa sial ya Muhammad. Gara-gara kamu itu kami bisa sial. Sial itu bahasa Arabnya abtar. Rupanya Nabi Muhammad SAW merasa bimbang dan ragu. Apa betul seperti ini? Langsung turun ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, dia mengatakan kamu itu tidak bisa diuntung. Dia itu yang nggak bisa diuntung. Itu As bin Wa'il. Sekarang kita lanjut. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 120. Jadi awalnya sudah kita baca, sudah kita tafsir, sudah terjemahkan dan sudah kita tafsirkan. Sekarang kita lanjut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna hudallahi huwal huda. Kita baca semua dulu. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sekarang kita pilah-pilah dulu untuk kita terjemahkan. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya, coba dibaca. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Dalam teori Imam Asy'arawi, ini yang masuk ke dalam kalimat qul, katakanlah, itu termasuk kepada atba' Muhammad, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita ini Nabi kita kan sudah tidak ada lagi, Nabi Muhammad tidak ada lagi. Kalau kita menjumpai problem seperti yang ditemukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi Yahudi dan Nasrani, kita juga berlaku ayat ini. Katakan kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan Nabi Muhammad saja. Maka kalau kita lihat di dalam tafsir itu, li Muhammad wa li ummatihi. Ini ayat ini untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Kalau kita merasa diganggu oleh Yahudi, diganggu oleh Nasrani, kita dibuat was-was sehingga terus dirongrong oleh Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, katakan hai umat Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani itu, maka jangan takut, baik gundah hai mak. Jangan takut. Maka takut itu kalau bahasa Arabnya kan al-jubn. Jubn itu penakut. Maka ada doa Rasulullah SAW, itu Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa apa? Ya Allah, jauhkan saya dari penakut. Jauhkan saya dari sifat lemah untuk beribadah. Jauhkan saya dari sifat malas beribadah. Takut ini kenapa? Biasa orang kalau sudah mau tuanya kaya, yang pun ya mati, takut mati dia. Yang kedua, takut rezekinya kurang. Itu biasanya yang sudah pensiun ya, nya ke pensiunnya. Penghanali tepuhanali. Nya nyegufilani bagi panjara. Ini duit ada lagi, apa-apa ada lagi. Ketakutan dia selalu takut. Padahal kan masa tua kan masa tenang ya, Pak. Masa tua itu masa tenang kena sampai depan mati tenang ya, Pak. Nya masa tua masa takut. Maka Rasulullah mengajarkan doa itu, bacalah doa ini. Jauhkan saya dari kasalnya berdoa. Waktu Tuhan ka berdoa, ibadah ka berdoa, nya ka berdoa, mendoa ya, Pak. Padahal dulu kita itu giat sekali beribadah. Jadi makanya disuruh baca doa dan takut juga. Dulu kenapa kita tidak takut? Pertanyaannya apa? Dulu kita ada jabatan, ada ini, enggak takut kita. Kita banyak duit, anak kita hebat. Sekarang ketika sudah tua ada lagi yang enggak menolong kita, maka sifat takut kita itu muncul. Maka Rasulullah mengajarkan kita, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kalau rezekimu dihentikan oleh Allah. Takutlah kamu kalau kemurkaan Allah itu datang sama kamu. Jadi baik ke manusia, jangan takut sama manusia sedikit. Itu manusia yang kita takuti itu dia juga takut, ya, Pak. Dia juga takut, bukan tidak takut. Dia juga khawatir kalau hartanya itu hilang. Ya, jadi artinya takutlah kita kalau murka Allah itu datang. Maka jangan buat maksiat, ya, Pak. Baik juga mati. Kalau buat maksiat, maka kita sudah menghalalkan azab Allah itu supaya menimpa diri kita. Ya. Jadi ini yang harus kita takuti. Ini hari ini jangan buat maksiat. Takut kita nanti diturunkan bala oleh Allah. Ini kita takut apa? Ini kalau seandainya saya itu nikmat diberhentikan oleh Allah. Jadi nikmat itu jangan kita pikir duit saja. Nikmat kesehatan itu juga nikmat. Kalau hari ini ditarik kesehatan oleh Allah, kita stroke, mau buat apa kita? Cok doktor hebat menyembuhkan, hana boleh. Nyangkut dia apa katanya. Ya. Maka takutlah kepada Zat yang menciptakan kita, Zat yang mematikan kita, dan yang menghidupkan kita nanti lagi di padang mahsyar. Dan takutlah kepada Zat yang menciptakan bumi ini dan menciptakan lagi. Maka Allah mengatakan begini, apa hebatnya iblis dan syaitan itu? Apakah dia bisa membuat langit dan bumi? Jangankan buat langit dan bumi, kata Allah. Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardh. Saya ciptakan bumi saja dia tidak lihat bagaimana proses penciptaan bumi. Langit begitu juga. Sehebat apapun malaikat itu, walaupun dia hebat, kata Allah, dia tidak tahu bagaimana saya menciptakan langit. Qul inna hudallahi huwal huda. Jadi jangan takut, kata Allah. Ya Muhammad, ya ke Yahudi dan Nasrani. Kamu berpegang saja petunjuk itu hanya petunjukku yang benar.
Ketika mereka datang memberikan nasihat, memberikan ini itu tidak benar. So, yang benar itu semua petunjuk kepada Allah. Maka petunjuk ada 3. Di dalam kajian tasawuf itu petunjuk itu 3. Yang pertama namanya petunjuk dalalah. Petunjuk dalalah bagaimana? Seorang mengarahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi mengarahkan orang lain berbuat kebaikan. Kita melihat anak kita salah dalam melakukan ibadah salat atau salah Fatihahnya. Kita luruskan Fatihahnya. Kita luruskan ibadahnya. Itu namanya petunjuk dalalah namanya. Jadi kita hanya sebatas mengarahkan saja. Tidak bisa kita lebih daripada itu. Nabi Muhammad mengajak umatnya, mengajak Abu Lahab, mengajak Abu Jahal untuk beribadah kepada Allah. Itu hanya sekedar petunjuk dalalah saja. Tidak bisa Rasulullah memberikan petunjuk yang lain selain dalalah. Ini kita harus begini, harus beribadah, takutlah kepada neraka, itu saja. Sudah satu. Yang kedua namanya petunjuk bayani. Petunjuk bayani adalah seperti Al-Quran. Ya, Al-Quran itu petunjuk bayani. Artinya Allah menawarkan sesuatu. Mau nggak kamu begini? Mau nggak kamu hidup bahagia dunia akhirat? Nah mau ya sudah. Mau nggak kamu kalau mati itu mati dalam keadaan dapat rahmat dan berkah? Mau nggak kata Allah? Nah mau ya sudah. Mau nggak kamu saya berikan berkah, saya berikan rahmat, saya jaga kamu? Mau nggak? Nggak mau ya sudah. Mau nggak kamu saya berikan rezeki yang yang penuh dengan rahmat? Mau ya Allah. Nggak mau ya sudah lakukan sendiri kata Allah. Itu petunjuk bayani namanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Coba lihat bagaimana inna fi khalqis samawati wal ardh. Penciptaan langit dan bumi itu menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kamu kaji itu? Nah mau ya sudah kata Allah. Ya sudah. Itu petunjuk bayani. Jadi bayani itu mengajak kita untuk berpikir. Mengajak kita itu untuk Allah menawarkan sesuatu hal. Mau enggak kamu nanti masuk ke dalam surga saya berikan? Nah mau ya Allah. Nah mau ya sudah. Oh kalau mau, ya itu akan dapat petunjuk selanjutnya. Namanya petunjuk taufiqi namanya. Jadi makanya kita itu yang salat, kita beribadah, hati-hati bulan Ramadan, puasa Ramadan katanya, kita baca Quran. Itu petunjuk yang kita minta, itu bukan petunjuk level kedua lagi. Itu sudah level yang ketiga kita minta. Petunjuk taufiqi kita minta. Kenapa petunjuk taufiqi? Kita sudah baca Quran. Kita tahu kita mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan bayani lagi yang kita minta. Ya Allah nunjuk bayani. Hanale bayani. Bayani itu tawaran-tawaran. Ketika kita menerima tawaran itu, maka akan diberikan petunjuk yang ketiga, petunjuk taufiqi. Jadi makanya nanti kalau waktu berdoa ya Allah nunjuk petunjuk taufiqi ya Allah. Arahkan saya ya Allah. Saya sudah baca Quran tapi susah juga saya cerna ya Allah. Saya sudah beribadah, saya sudah salat tetapi kenapa saya masih berbuat maksiat ya Allah? Saya sudah buat ini, saya baca Quran, saya bangun tengah malam, saya tahajud. Tetapi jiwa saya kenapa masih gundah ya Allah? Ya, itu mintanya taufiqi sama Allah. Bukan minta bayani. Ya. Maka dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang merespon petunjuk saya, petunjuk bayani. Dia salat, dia puasa, perintahku dia lakukan, laranganku dia tinggalkan. Orang yang seperti ini akan dapat petunjuk selanjutnya kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Akan aku arahkan dia kata Allah. Aku berikan petunjuk selanjutnya yaitu petunjuk taufiqi. Sehingga petunjuk taufiqi itu membuat jiwa kita tenang ya Pak. Kita tenang gitu ya Pak. Makanya kalau ada seorang salat, ada beribadah tapi jiwanya masih goncang, berarti taufiqi belum masuk lagi Pak. Taufiqi belum ada. Tapi bayani sudah ada sama dia. Mana bayani apa? Dia sudah salat, dia merespon tetapi belum dapat taufiqi lagi Pak. Taufiqi golongan Pak. Bisa jadi nanti ada beberapa hal. Bisa saja dia salat tidak khusyuk dalam salatnya. Atau bisa saja dia baca Quran, dia tidak tahu apa yang dia baca. Itu buku yang baca. Dia bangun tahajud, dia tidak tahu hakikat tahajud itu apa sebenarnya. Yang penting tahajud lepas. Maka kita pahamilah untuk apa kita salat, untuk apa kita beribadah. Kita tahu yang kita sembah itu siapa. Maka petunjuk yang ketiga itu akan dapat. Sehingga kita habis salat tenang jiwa kita. Habis bersedekah tenang jiwa kita. Jadi ini yang dinamakan dengan qul inna hudallahi wal huda. Jadi kalau ada yang menawarkan ini yang lebih baik begini, yang lebih baik begini, tidak ada yang lebih baik kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, bagaimana kita memahami petunjuk Allah kalau kita tidak paham Al-Qur'an? Bagaimana memahaminya? Ini kita tidak tahu bagaimana petunjuk Allah itu datang. Bagaimana cara dapat petunjuk Allah kalau kita tidak baca Al-Qur'an? Anda ada baca Al-Qur'an ya, Pak?
Jadi yang dimaksudkan oleh Allah, qul inna hudallahi huwal huda. Maksudnya lagi yang kedua, yang tidak pernah berubah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sedangkan mereka menawarkan Taurat, menawarkan Injil itu sudah tahrif. Ada perubahan-perubahan di situ. Sudah ada dicaplok tangan manusia di situ. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, sayalah yang menurunkan Al-Quran dan saya yang menjaga keaslian Al-Quran sampai sekarang. Nanti ada yang bertanya lagi, kenapa Al-Quran kok banyak sekali bacaannya? Ada bacaan begini, ada bacaan begini. Itu namanya qiraat. Ya, qiraat. Dan qiraat itu, kenapa muncul qiraat? Karena ada kabilah-kabilah di Arab itu nanti tidak bisa, mereka terbiasa ngomongnya seperti ini. Ini terbiasa ngomongnya seperti ini. Makanya Rasulullah SAW itu ada nanti baca Al-Quran dengan qiraat ini, dengan qiraat ini, dengan qiraat ini. Itu contoh. Ya. Orang Mesir itu kalau mengatakan ka itu ya, Mbak. Ya, ini qiraat saja, apa namanya? Contoh, yaqulu, mereka ngomongnya yaqulu. Tapi kalau baca Quran tetap yaqulu dia baca. Tapi dalam omongan sehari-hari itu yaqulu, Mbak. Yaqulu laka ya, Mbak. Dia ngomong apa sama kamu? Tetapi kalau orang Sudan itu ka itu ha. Yaqulu laka Mbak. Yaqulu. Jadi bukan yaqulu, yaqulu. Ya. Jadi ini namanya apa namanya qiraat. Ada yang baca begini. Makanya nanti orang Yaman lain lagi, Mbak. Orang Yaman lain lagi. Ya. Tsumma nunshizuha, ya. Mereka nggak bisa ngomong nunshizuha, sehingga mereka membaca nunshiruha, ya, Mbak. Nunshiruha ini karena orang Yaman itu karena nggak bisa nunshizuha, shin dengan za bergabung nggak bisa, sehingga susah bagi mereka. Mereka baca nunshiruha. Makanya nanti bacaan pada ayat itu tsumma nunshizuha wa naksuha lahma. Ada yang baca tsumma nunshiruha, ya, itu qiraat namanya. Jadi jangan kita terbayang Al-Quran kok banyak sekali yang baca-baca beda-beda. Bukan beda, itulah qiraat. Pahami dulu qiraat itu. Ya. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain. Ketika orang lain baca wadduha, ini kayak hehe lah, Mbak. Woi baca wadduha, wal laili idza saja, ya, Mbak. Nanti ada juga yang baca wadduha, ya, Mbak. Wadduha, itu kan imalah namanya. Jadi itu qiraat ya, qiraat. Jadi tidak ada masalah. Maliki yaumiddin itu qiraat. Jadi boleh baca maliki yaumiddin, boleh baca maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu qiraat. Karena nanti ada Bani Atrah itu susah ngomong ihdinas siratal mustaqim. Maka mereka membaca ihdinas siratal mustaqim sampai sekarang Bani Atrah, nanti coba lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dulu saya tidak percaya, Bani Atrah apa namanya? Rupanya saya ikut jamaah itu. Saya ikut jamaah, imamnya rupanya mengikuti pola qiraat yang Bani Atrah baca. Waktu di belakang itu apa? Dia bacanya dua qiraat dia baca. Qiraat pertama dia baca ihdinas siratal mustaqim. Berhenti dia. Dia ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim enggak baca apa. Kemudian dia ulang lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim wanaddallin. Kalau orang yang enggak paham dia akan mengatakan subhanallah, ya. Pun baca anggoimu, kadang-kadang membaca sirat, kadang-kadang membaca sirat, kadang-kadang membaca alaihim, kadang-kadang alaihum, kadang-kadang alaihum, ya. Kata long farah aju sembahyang. Itu menandakan apa? Kita tidak paham tentang qiraat-qiraat itu. Ya, kita tidak paham. Paling enggak kita tanya, jangan farak dulu, kita tanya. Tengkuimu kenapa baca alaihum? Ya, Mbak. Kenapa baca alaihum? Kenapa baca alaihim? Itu mereka itu kalau sudah baca begitu berarti mereka paham. Ya, mereka paham apa yang mereka baca. Jadi jangan farak-farak dulu. Ya. Seperti apa namanya? Asfim makul. Gedanya subhanallah namanya. Gedanya limu pun tak lalu. Yang penting makul bukan makul. Ya, Mbak. Rupanya dua-dua benar. Ya, itu qiraat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Tantawi itu di dalam tafsir beliau Al-Wasit. Apa kata beliau? Sekarang tafsir Al-Wasit itu sudah ada terjemahan, ya. Sudah ada terjemahan. Jadi judulnya tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi. Tetapi sama saya masih dalam bahasa Arab, ya.
bahasa Arab itunya. Jadi apa kata beliau? Al-huda itu, petunjuk itu sifatnya al-huda fid dunya wal akhirah. Petunjuk di dunia dan di akhirat. Akhirat itu apa? Tidak dijelaskan oleh Syekh Tantawi, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Al-akhiratu tashtamilu al-barzakh, tashtamilu al-ba'ats, tashtamilu yaumul hisab, tashtamilu al-jannati wan nar. Jadi yang dikatakan hari kiamat itu termasuk barzakh. Barzakh itu kiamat. Bahkan sebelum kita masuk ke barzakh itu, di antara dunia dan barzakh itu juga dikatakan akhirat memang. Maknanya waktu kita di dunia diarahkan oleh Allah. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, diarahkan memang. Jadi makanya Nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kita belum sampai level Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah dalam kajian tasawuf itu sudah masuk level murakabah musyahadah. Jadi artinya beliau memang sudah khusus ya. Kita mungkin level-level meyu, ya level meyu. Paling enggak apa? Ilmu kita memberitahukan kita ini haram, baik pajo. Ini tidak bagus, jangan buat. Salat itu wajib, lakukan, ya Pak. Maka kita disuruh cari ilmu, Pak. Ilmu kita yang mengajar kita. Dan semua tidak jauh dari kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Nabi Yusuf itu memang langsung dikontrol oleh Allah, Pak. Linasrifa anhu su', saya palingkan mukanya, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berbuat maksiat. Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa takut untuk mendakwahi Fir'aun, jadi kan Allah mengatakan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dijawab oleh Nabi Musa, ya Allah, lun hana kemah lun ya Allah. Hana kemah lun dakwahi. Kenapa? Saya pernah membunuh suku Nabi Fir'aun laknatullah. Apa jawab oleh Allah? Kamu jangan takut kamu. Jangankan dia macam-macam sama kamu, menyentuh kulit kamu saja tidak bisa dia. Ya, dia tidak bisa menyentuh kamu. Maka jangan pernah takut. Inilah yang Allah katakan, qul inna hudallahi wal huda. Di dalam tafsir Al-Wasit. Jadi huda di sini adalah petunjuk ketika kita di dunia diarahkan oleh Allah, dan ketika kita mau meninggal dunia diarahkan juga oleh Allah. Kita buktikan sekarang. Orang yang meninggal dunia itu, Allah menyuruh kepada malaikat, tolong kamu arahkan dia, jangan dia gundah dan takut. Ini analoginya bagaimana? Kita belum pernah pergi ke Eropa, ya Pak. Kita belum pernah pergi ke Malaysia, kita belum pernah pergi ke Australia. Tiba-tiba kita dapat tiket untuk pergi ke sana. Yang pertama sekali ini apa? Kan gundah kita, Pak. Ini kalau sampai ke Malaysia, lo ya tajung. Terus Malaysia Pak lo tinggal. Di mana saya mau tinggal? Kalau saya sampai ke Australia, siapa yang jemput saya? Siapa yang ini? Siapa itu? Demikian pula waktu kita mau meninggal dunia. Kita akan terpikir, gimana cara yang ulunnya? Ini waktu saya meninggal bagaimana cara? Bagaimana alam barzakh? Ada yang pergi, tidak pernah pergi ke alam barzakh. Kalau ada yang pernah pergi, kemudian dia balik ngomong ke kita, itu di alam barzakh kan, bersiap jakrung apa? Bersiap jas-jas apa untuk menyona cara-cara, bersiapnya. Paling enggak waktu kita meninggal kita persiapkan itu. Ini tidak ada mau persiapkan apa? Yang ada kayak kafan, ya Pak. Yang ada kayak kafan. Dan kita bertanya mau buat apa saya di alam barzakh? Maka Allah menyuruh kepada malaikat. Inilah salah satu termasuk qul inna hudallahi wal huda. Jadi Allah mengatakan pada malaikat, katakan sama dia, Allah takhafu, jangan takut, jangan gundah, ya Pak. Sehingga dia itu merasa anak pelayo oleh. Jadi kita sebagai teman mengatakan, kamu jangan takut, kamu ke Eropa, sudah ada teman saya menunggu di sana, baru tenang nih Pak. Oh ya rupanya. Allah takhafu, kamu jangan takut. Ini perjalanan menuju mati, jangan takut kamu tenang saja. Saya akan cabut nyawa kamu, wan nasyitat, dengan sangat lemah lembut. Kamu tenang saja. Maka orang tadi kan tersenyum dia, Pak. Dia tersenyum. Amal ibadahmu sekarang sedang membelamu. Ibela katanya, Pak. Maka bela-bela dah menterdekah supaya tangan ini bela katanya dia. Ketika mau meninggal dunia. Bela-bela dah tuju Allah supaya jidat ini dia bela kita nanti. Bela-bela katanya, tak pajo yang halus, pajo yang haram, Pak. Supaya mulut ini dan perut ini juga membela kita nanti. Bela-bela tajak pada tempat-tempat ibadah, Pak. Supaya kaki ini nanti membela kita nanti, yang membela kita. Jadi makanya malaikat mengatakan Allah takhafu, kamu jangan takut. Kamu memang orang baik-baik, jangan takut kamu. Satu. Allah takhafu wa la tahzanu. Tahzanu itu jangan gundah kamu ketika di alam barzakh. Kamu tenang saja kamu. Kamu masuk alam barzakh, fasilitas sudah ada di situ. Ya kita ngomong ke teman kita, kamu nanti sampai di Eropa tenang saja kamu, tenang saja. Sudah ada yang jemput, sudah ada fasilitas, semua sudah ada. Fasilitas sudah ada, semua sudah ada. Kamu tinggal duduk saja kamu.
nanti kamu akan ada yang cari di bandara. Kan tenang kita, Pak. Waktu meninggal begitu juga. Kita tenang jiwa kita, Pak, karena sudah diarahkan. Mengarahkan ini itulah namanya huda namanya, Pak. Itulah namanya petunjuk. Qul inna hudallahi wal huda. Ya. Sudah yang kedua. Kemudian Allah memerintahkan lagi kepada malaikat, katakan kepada dia wa absyiru bil jannah. Katakan kepada dia akan masuk ke dalam surga nanti. Siapa yang tidak tenang, Pak? Kita kasih tahu kepada teman kita, kamu tenang saja, nanti kamu tinggal di hotel bintang 5 kamu. Sudah dibayar semua, sudah beres semuanya. Mobil nggak perlu kamu bayar, sudah bayar semuanya. Kamu tinggal di hotel itu selama 5 bulan ya, Pak. Itu semua sudah ditanggung, semua kamu tenang saja. Apa nggak senang hati kita, Pak? Maka orang itu meninggal dalam keadaan tersenyum, Pak. Oh, mama nggak ada lagi, fasilitas sudah ada. Ini kita ketika meninggal dunia kata malaikat, oh khuruji, keluar kamu. You demi deh, Pak. Apa nggak takut kita, Pak? Apa nggak takut? Ini mau keluar kemana saya? Nggak tahu saya kemana mau keluar. Inilah malaikat nazi'an, ya, Pak. Jadi malaikat nazi'an mengatakan, oh khuruji, cepat keluar. Rohnya disuruh keluar, ya, Pak. Dan mau keluar dia. Setelah itu dipaksa lagi untuk keluar. Akhirnya dia bertanya, mau keluar kemana saja? Oh khuruji ilan nar. Pergi kamu masuk ke neraka sana. Karena neraka itu belum lagi, artinya belum dibangkitkan manusia, maka diberikanlah lubang-lubang neraka. Di mana lubang neraka itu? Mereka akan dibawa ke Sijin, Pak. Sijin itu penjara iblis. Ya, itu di bawah bumi ke-7. Maka kalau dia sengsara terus dia selama belum dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Tetapi kalau dia orang baik-baik, maka akan dibawa ke Iliyin. Maka kalau dia bahagia terus sampai dia dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka mereka itu terkejut. Ya. Makanya manusia waktu itu hidup di dalam 2 dimensi yang berbeda. Maka katanya hana peleyo, hana pelai gundah, hana katanya meninggal, hana pelai gundah. Dia tubuhnya memang di dalam kubur itu, tetapi dia hidup di Iliyin. Dia tahu aktivitas kita. Kalau kita berdoa untuk anak kita, dengarnya Pak, dia tahu, Pak. Ya. Orang tua kita begitu juga. Hana peleyo katanya. Merumpok dengan anak yang akan meninggal. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya talaqqa ba'dhum ba'dhan. Waktu kita meninggal, kita akan ketemu dengan anak kita. Kita akan ketemu dengan orang tua kita. Kita akan ketemu dengan kerabat-kerabat kita. Mana dalilnya lagi? Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sebelum akhir nanti coba lihat di dalam surah Yusuf, akhir-akhir surah Yusuf. Apa doa Nabi Yusuf alaihissalam? Padahal beliau sudah puncaknya harta banyak itu sudah ada. Puncaknya beliau itu sudah tenang jiwanya. Tetapi doa beliau bukan itu, Pak. Itu bukan ketenangan. Itu bukan ketenangan. Doa apa ketenangan kalau sudah meninggal dunia hanya tenang le bahkan harta kabeh pakai kecuali gaul memang. Maka doa Nabi Yusuf alaihissalam, Allahumma anta wali. Ini bisa juga kita baca. Waktu budak-budak tahajudnya dah baca aja baca. Tapi bertemu mati, Pak. Yang bertemu mati rotak klik dalam waktu dapat doa, Pak. Nabi Yusuf berdoa, Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau menjaga saya di dunia dan akhirat, engkau jaga saya ya Allah. Itulah ini tadi, Pak. Engkau jaga saya dunia akhirat. Engkau arahkan saya di dunia dan akhirat ya Allah. Tawaffani musliman. Maka oleh karena itu kata Nabi Yusuf, matikanlah saya dalam keadaan muslim ya Allah. Be'lun mati gara-gara karu. Yang karu dengan keluarga, karu dengan nyawa aja sakit ke mati, Pak. Akhirnya apa meninggalkan bekas, kita meninggal gara-gara karu. Akhirnya stres. Ya, jadi artinya Nabi Yusuf berdoa, matikan saya dalam keadaan muslim. Artinya jiwa saya supaya tenang ya Allah. Jiwa saya tenang. Hana hubungan dengan dunia, hana gara-gara fikir jabatan, aji stres ya, Pak. Tawafani muslimat wa alhiqni bisalihin. Ini ba ilsak ini, Pak. Mana wa alhiqni bisalihin, kumpulkan saya nanti sama orang-orang saleh di alam barzah nanti. Ya. Di alam barzah saja dikumpulkan, apalagi nanti di dalam surga ya, Pak. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Ya talaqqa ba'dhum ba'dan wa yatasa'al ba'dhum ba'dan. Keadaan di alam nanti di alam barzakh, nanti ada sebuah kitab itu judulnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mautah. Di situ diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi bagaimana kita ketemu dengan keluarga kita, ketemu dengan anak kita. Ya, walaupun tempatnya kan sangat luas sekali, Pak, luas sekali. Kita punya tempat yang luas sekali, anak kita punya tempat yang luas sekali. Beda seperti di dunia. Di dunia paling-paling kita tinggal di tanah yang 300 meter. Nah, rumah tipe tertentu tanah ler tu, orang paling kaya tak cici. Nah tanah 1000 meter, Pak. 1000 meter. Rumah tipe 800 cici. Oh, pun raya lah cici, Bo. 1 hektar boleh, Pak, 1 hektar, Pak. Rumah tanah 1 hektar. Rumahnya 5000 meter, Pak, 2 tingkat, Pak. Tapi tidak sebanding dengan alam barzah. Alam barzah lebih dahsyat lagi daripada itu.
Anak pedih dah kalian sama-sama. Ya. Betul bahana betul. Menyahana betul ni tenang lu di alam barzah anda je cik. Karena nanti insyaallah kalau kita ketemu di alam barzah. Tapi kalau enggak ketemu satu di alam satu di Ailiin, satu di Sijin ya, Mak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya cuma menyampaikan saja. Apakah Bapak percaya atau tidak itu terserah Bapak ya. Artinya apa? Hadis Rasulullah sudah memberitahukan begini. Ayat Al-Qur'an sudah memberitahukan begini. Tergantung kita. Tergantung kita percaya atau tidak. Lagi rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Semua ini tidak bisa kita deteksi, Pak, kecuali kitab saja, Pak. Beriman kepada kitab. Kitab bisa kita lihat Al-Qur'an, Pak. Kita lihat. Ini bagaimana kita beriman kepada Allah? Itu kan main hati, Pak. Nggak bisa kita deteksi bagaimana Allah. Beriman kepada malaikat, bagaimana deteksi malaikat? Beriman kepada Rasul, bagaimana deteksi Rasul Nabi Muhammad anak udah pada masa kita nyawa. Nabi Muhammad sudah wafat, memang. Kita ingin percaya ke Nabi Adam, dari mana kita tahu? Kan dari Al-Quran juga. Beriman kepada Yaumul Qiyamah. Bagaimana mau beriman kita nak ini lagi? Kita belum merasakannya. Kemudian beriman kepada takdir. Takdir baik atau takdir buruk. Bagaimana kita ini? Kan semua tergantung hati. Tergantung hati. Maka kurang satu saja, seorang tidak dikatakan beriman. Ketika dia itu anaknya meninggal atau siapa, dia tidak mau terima. Hai lo terima ya Allah, ini lo meninggal ya Allah. Saya enggak terima. Berarti iman dia bermasalah. Dia tidak setuju, dia tidak tidak rida kalau anaknya diambil rohnya, dipisahkan roh dan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti imannya bermasalah. Ya, imannya bermasalah. Ketika seorang lalai berbuat maksiat, padahal Allah sudah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia masih lalai buat maksiat. Padahal Allah mengatakan di samping dia ada raqib atid. Ini maknanya apa? Dia tidak beriman pada malaikat. Masalahnya apa? Berarti hati juga. Hati juga. Walaupun kita hebat sekali ibadah kita. Rukun iman yang 6 ini kurang satu saja, seorang imannya dianggap kurang, imannya kurang. Dia beriman kepada Allah, kita beriman pada malaikat, semua beriman. Tapi takdir yang ke-6 nak beriman ya. Saya tidak terima ya Allah nak saya meninggal. Akan saya tuntut doktor itu, akan saya tuntut itu ya Allah. Yang berarti tidak ini dia. Ketika diberikan nikmatnya biasa-biasa saja, dia enggak mau terima ya Allah. Lun hae lagi nyo ya Allah. Saya enggak mau seperti ini. Saya sudah beribadah, saya sudah puasa, kenapa rezeki saya sedikit sekali? Berarti keimanannya bermasalah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu maksud al-huda tadi. Dalam perspektif Imam Syekh Tantawi. Dalam tafsir beliau Al-Wasit ya, Al-Wasit. Sekarang kita lanjut. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ya, coba dibaca. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, Sudah. Dan apabila engkau mengikuti keinginan mereka, itu apa maksudnya? Ya. Pokoknya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jadi ini walain ini tuh in syartiyah. Syartiyah artinya syarat. Kalau kamu buat begini maka hasil begini. Kalau kamu tidak berbuat maka akan begini. Ya. Kalau kamu belajar maka kamu akan naik kelas. Kalau kamu tidak belajar maka tidak naik kelas. Itu syarat namanya. Ini syarat juga. Tetapi makna syarat ini kita harus memahaminya apa maksud Allah di sini, Pak. Jadi kita bisa melihat nanti kalau ini tergantung tentang bahasa, maka kita harus merujuk ke dalam tafsir Ibnu Asyur dan tafsir Zamakhsyari Al-Kasyaf. Rupanya lain di sini maknanya apa? Tahdid. Ya, Pak. Tahdid itu ancaman. Contoh, anak ini dia masih berbuat hai temayang, hai nyo mak giyu. Hai ne temayang ne nak mau dia, Pak. Nak mau semua. Hai ne buat ini enggak mau juga dia, Pak. Akhirnya kata orang tuanya, kalau kamu tetap tidak salat juga, jangan pernah tinggal lagi di rumah ini. Kalimat itu ancaman ya, Pak, ancaman. Anak ini kan merasa, ya kabung herunci ilo nih, Pak. Kabung herunci ilo. Ya. Itu namanya tahdid. Ini walaupun syarat, tetapi masuk ke dalam kategori tahdid wa wa'id. Wa'id itu apa? Ancaman Wa'id itu mempersiapkan sesuatu yang tidak kita ridai, Pak. Ya, seperti tadi, keluar kamu dari rumah ini. Nah, itu ancaman. Allah juga mengancam. Kalau kamu tidak mau mendengarku, kata Allah, kamu mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. Karena mungkin hijuk pengle, hijuk fasilitas dan lain sebagainya. Maka salah satu, kenapa Abdullah bin Ubay di Madinah dia tidak mau masuk Islam? Karena Abdullah bin Ubay itu orang terkemuka di Madinah, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, orang banyak masuk Islam.
Rupanya hancurlah ini kongsi Abdullah bin Ubay. Gimana caranya? Akhirnya apa? Saya masuk Islam saja, masuk Islam supaya saya juga banyak pengikut di situ. Nah, itulah dia munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang kedua, di dalam tafsir Baydawi diterangkan, kenapa banyak pembesar-pembesar Yahudi tidak mau masuk Islam? Salah satu alasannya apa? Kalau dia masuk Islam nanti mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia sudah meninggalkan jabatannya. Dia tidak ada lagi fee dan lain sebagainya. Sedangkan selama ini dia ada jabatan ketika di dalam Yahudi. Di Nasrani itu dia ada jabatan. Tapi waktu dia keluar nggak ada jabatan, nggak ada apa-apa. Ini dibuktikan dengan pertanyaan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, jabatan saya apa di situ? Ya adanya jabatan ya Pak. Jauh oleh Rasulullah. Dalam Islam itu sama semua kita. Yang muda sama, orang yang merdeka sama semua. Dituntut beribadah oleh Allah. Kalau yang merdeka itu dia tidak ikhlas, maka tidak diterima ibadahnya. Kalau yang muda tadi dia ikhlas, diterima ibadahnya. Apa jawab Abu Jahal? Wailat, celaka kamu ya Muhammad. Saya sudah saya masuk Islam, tapi kamu nggak kasih jabatan apa-apa, maka rugilah saya. Maka nggak pernah saya masuk Islam. Ini kata Abu Jahal. Wala ini ta'ba'ta ahwa'ahum. Ini kan tasdid namanya, Pak. Apa namanya? Tahdidnya. Tahdid untuk siapa? Itu kalau kita lihat terjemahan, wala ini taba'ta. Ya Muhammad, kalau kamu mengikuti, seakan-akan kita dalam pikiran kita ayatnya ke Nabi Muhammad. Berarti kan kita nyawa, Pak. Jadi begini, ayat ini untuk umat Nabi Muhammad dan umatnya. Ya Muhammad, katakan juga kepada umatmu, jangan mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. Walaupun kalian diberikan jabatan, diberikan ini, diberikan itu. Ya. Bahkan Allah melarang kita untuk bekerja sama. Kecuali apa? Dia enggak berdagang enggak ada masalah. Tapi ada satu visi kata Allah. Boleh berdagang dengan siapapun, dengan orang musyrik, dengan orang kafir, dengan Yahudi, dengan Nasrani, hatta fa idza stajarta fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga paling enggak kamu itu memberikan misi kepada mereka sehingga mereka itu juga mengikuti kamu. Itu boleh ya, Pak. Kita berdagang dengan Yahudi, dengan Nasrani. Ketika sedang berdagang, kita pergi salat, kita beribadah. Paling enggak mereka itu apa? Terpengaruh dengan kita. Kalau seperti itu, lakukanlah itu. Tapi kalau kita yang terpengaruh dengan mereka, lebih baik usah saja berdagang dengan Yahudi dan Nasrani. Atau orang kafir secara umum. Atau musyrik secara umum. Ini kita berdagang di Cina. Kalau berdagang di Cina, dalam bekang kedai-kedai lagi Cina. Atau ilu untung, atau wajah, temayangkan, terputan. Anak tepuk-tepuk. Kalau sudah seperti itu, jangan berdagang sama mereka. Artinya ketika berdagang sama mereka, kalian tabiat seperti mereka. Ini bagaimana cara tabiat mereka seperti kalian. Kalian jujur, kalian beribadah, kalian salat, tidak bohongi orang lain. Paling enggak bisa mempengaruhi mereka. Apa yang dimaksudkan dengan ittaba'ta? Ya ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu ittaba'ta anta ya Muhammad wa ummatika ya Muhammad. Ya, ini seperti yang kita jelaskan tadi, Pak. Jadi Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, ini untukmu ya Muhammad dan untuk umatmu. Jadi bukan kamu saja. Jadi untuk kamu dan umatmu. Maka kita harus hati-hati. Setiap ada negosiasi dengan Yahudi, dengan Nasrani, kalau ini kan khusus Yahudi dan Nasrani, hati-hati negosiasi itu. Jangan pernah mengikuti kecenderungan mereka. Kalau kamu mengikuti juga, kalau kamu umatmu juga mengikuti juga, ya. Kan termasuk salah satu yang Allah katakan, walan tarda ankal yahudu, itu termasuk di dalam tafsir Al-Wasit mengatakan apa maksud tarda itu? Al-hudnah. Mereka karena sudah terpojok, mereka minta ke Rasulullah SAW. Kita kalau berhenti perang sebentar apa namanya? Gencatan senjata. Muhammad, kita gencatan. Hana gencatan senjata kata Allah. Kamu perangi sampai habis mereka. Perangi sampai habis. Akhirnya betul-betul diperangi sampai habis, sehingga diusir Yahudi yang di Madinah itu, diusir, hampir mau masuk ke perbatasan Saudi Arabia dan Yordania. Diusir. Pada masa Umar begitu juga, ayo balik loh, kami ingin baik dengannya ya Umar, usir aja awaknya, nggak ada gencatan senjata. Ya, kan sudah lama Allah kasih tahu, Pak. Sudah lama Allah kasih tahu tidak ada gencatan senjata sama Yahudi dan Nasrani. Mana gencatan senjata? Kalau ingin perangi mereka merangi kalian perangi mereka sampai mereka tidak memerangi kalian lagi. Ya, jadi hanya gencatan senjata. Ini ada dalam tafsir, nanti ada Ibnu Abbas juga. Beliau mengatakan al-hudnah ma'an Nabi. Mereka minta gencatan senjata kepada Nabi. Karena mereka sudah terdesak, maka minta gencatan senjata. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Apa yang dimaksudkan dengan ahwa-ahum ini, Pak? Ya, ahwa-ahum itu apa? Hawa nafsu mereka apa? Maka ahwa itu ara'ahum al-mutakharrifah. Itu pemikiran mereka, pemikiran yang khurafat ya, Pak. Gimana khurafat? Yang sudah keluar dari jalur. Maka jangan ikuti ini mereka. Taurat saja mereka robah, Injil saja mereka robah, apalagi perjanjian dengan mereka. Itu bisa saja mereka robah ya, Pak. Jadi jangan percaya sama Yahudi dan Nasrani. Dan jangan pernah ikuti akal-akal mereka, pemikiran mereka. Maka kita sudah membahas pertemuan yang lalu, itu minlah juga maknanya muyul. Muyul itu kecenderungan untuk berbuat sesuatu. Yahudi itu dan Nasrani kecenderungan untuk menguasai sesuatu. Ya. Kecenderungan dia itu tidak bisa dia rubah, Pak. Menguasai dan lain sebagainya. Maka mengajak kita juga untuk seperti dia, Pak. Ya, seperti dia. Maka Allah mengatakan jangan pernah. Mereka itu tidak akan pernah ridha sebelum apa yang mereka inginkan itu tercapai. Mereka akan melakukan apapun caranya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu ya Muhammad dan umatmu tetap mengikuti pola pikir mereka, tetap kamu mendukung mereka, ya dijawab oleh Allah di sini. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi. Ya, coba dibaca. Setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu. Setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, apa maksud itu? Terjemahan itulah modelnya seperti ini. Penerjemahan mau tahu dia kita paham atau tidak paham. Setelah ilmu kebenaran sampai kepada kamu, nak mau tahu penerjemah apa? Mau paham mau tidak paham yang urusan kedua. Yang jelas saya sudah menerjemahkan. Maksudnya, setelah kamu mempelajari Al-Quran, Al-Quran mengatakan jangan ini sama orang Yahudi, jangan begini, jangan begitu. Kan sudah jelas. Dalam hadis juga demikian. Kita kan sudah jelas ya, Pak. Sekarang cuma masalahnya kita tidak pernah baca Quran. Bagaimana kita akan tahu kebenaran itu? Maka carilah kebenaran dari Al-Quran. Carilah kebenaran dari hadis. Kalau mungkin yang diucapkan manusia itu hawa nafsu dia, Pak. Saya begini, kita begini, itu hawa nafsu dia, Pak. Dia punya visi misi sendiri. Maka kalau ingin cari kebenaran, carilah di dalam Al-Quran. Maka kamu itu sudah tahu dari Al-Quran, kamu sudah tahu dari hadis Rasulullah, tapi kamu masih ikut pola pikir Yahudi dan Nasrani itu, maka diberikan sanksi oleh Allah. Apa sanksinya? Malaka minallahi miwaliyyi wala nasir. Maka pun 7 sudah jam 7 kurang 10. Di sini jam 7 kurang 20. Ya kita inikan sajalah nih ya. 7 kok. Dah coba diterjemahkan yang terakhir. Tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya. Anak berharap le, Pak. Kalau kita sudah mengikuti pola pikir Yahudi Nasrani, anak berharap itu dulu ya Allah. Kita berdoa ya Allah tolong keluarga lun. Hana tolong, dan ikut Yahudi, ikut Nasrani. Ya Allah tolong saya supaya bahagia dunia. Hana bahagia, Rod. Kamu saja tidak mau ikuti jalur yang sudah saya berikan. Makna wali di sini, malaka minallah min waliyin. Kamu nggak dapat jatah apa-apa. Wali itu apa? Dijaga oleh Allah. Maka terserah kamu mau buat apa saja, buat terus. Lagi binatang, pegatlah juga. Ya. Manusia lebih parah lagi. Akal ada, pendidikan ada. Allah memberikan, sudah buat saja terserah kamu. Jangan pernah harap saya menjagamu lagi. Anak berharap ada berdoa ya Allah, tolong luruh ke doa gede. Ucapan saya aja nggak mau kalian dengar ya Pak. Wala nasir, dan pertolongan jangan pernah harap lagi dari saya kata Allah. Ya, lagi pertolongan Pak Yahudi, lagi Pak Nasrani. Atau minta kepada orang yang minta lagi pada saya. Kita berdoa ya Allah tolong anak saya sakit. Anak pelakeh Pak Don kata Allah. Kalau kamu perintah saya tidak mau kamu dengar. Maka sebenarnya kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, hidup ini aman sekali sebenarnya. Hidup ini enak sekali Pak. Nikmat sekali hidup ini kalau kita lakukan 2 hal. Apa itu? Jalankan perintah Allah sejauh kemampuan kita ya Pak. Perintah salat sejauh kemampuan kita. Saya ya Allah salat tengah malam nak sanggup, hana wajibnya hana buku ya Pak. Lun salat fardu lun buku cuma lun du ya Allah lun dang aki ka stroke duduk saja nak apa duduk ya Pak. Umat saya sudah stroke terbaring Allah sambil terbaring kamu salat enggak ada masalah ya Pak. Keringanan Pak. Yang jelas kita jalankan perintah Allah. Satu. Yang kedua meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan buang maksiat. Ge Allah nanu pega. Baik temen cuan agak. Ge Allah nanu pega ya Allah. Ya Pak. Jangan khibah kau. Ge Allah nanu peganya khibahnya ya Allah. Maka hidup itu akan aman Pak. Aman hidup dan jiwa kita tenang. Tapi berbeda dengan kalau kita menjalankan salah satu saja. Kita salat saja. Kita salat, kita haji, kita umrah. Tapi larangan Allah tetap kita jalankan. Debenak haji mendang Pak. Itu jangan pernah harap bahagia hidup. Ya. Mengambil punya orang lain masih kita ambil. Atau kebalikannya. Kita tidak buat maksiat, tidak kita ngomongin orang lain, tidak kita korupsi, tapi kita tidak patuh kepada perintah Allah.
Kita tidak salat, kita tidak bayar zakat, kita tidak ini, perintah Allah. Maka sama saja. Maka harus ada dua-dua dari Pak. Perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan. Insya Allah hidup itu bahagia sekali Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.